sekali lagi kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar atau yang masih ada di perjalanan, bisa segera masuki ke ruangan. InsyaAllah acara kegiatan jihad sebentar lagi akan kita mulai. Punten wae, Pak. Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bernafas, untuk dapat beraktivitas, di mana pada Ahad kali ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridha juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan, kita taksiskan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita semua hingga akhir zaman nanti. Para hadirin jamaah pengajian, baik yang ada di Masjid Al-Manar maupun yang ada di rumahnya masing-masing, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita semua bisa kembali beraktivitas untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita kali ini bisa menambahkan wawasan keilmuan kita dan tentunya dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, marilah kita awali kegiatan jihad kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi atau tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asep Muhsin LCMUD, di mana materi kita kali ini yaitu tentang tazkiyatun nafas. Kepada Al-Ustadz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح به الأمة وكشف الله به الغمة تركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم بها إلى الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال الله تعالى مذكرا على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah jihad yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini dari sekian hamba-hambanya yang disibukkan dengan aktivitas hari liburnya, kitalah yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk berangkat menuju majlis ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayahanda, sesepuh, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Helmi, sesungguhnya harusnya beliau yang mengisi tausiah ini. Ustadz Helmi itu Ustadz dulu, Ustadz di pesantren Amanah ya. Saya rasanya kurang beradab sesungguhnya. Mudah-mudahan tazkiyah nafas ini bisa disampaikan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Dan lagi-lagi saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan materi tazkiyah nafas ini, karena harusnya sejatinya yang menyampaikan materi ini adalah ayahanda, sesepuh-sesepuh yang nampak dari raut mukanya kesucian jiwanya, kesucian hatinya, yang sudah istiqomah bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, istiqomah melakukan tazkiyatun nafas, amalul intiqad, mengevaluasi dirinya setiap harinya. Saya belum istiqomah melakukan tazkiyatun nafas itu. Baik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini mungkin pertemuan yang ketiga materi tazkiyatun nafas itu. Dua pertemuan yang sudah saya lalui, materi tazkiyatun nafas disampaikan melalui pendekatan ilmu tafsir. Saya himpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, mulai dari awal proses penciptaan manusia, menjelaskan tentang fitrah manusia. Kemudian ayat yang mengisyaratkan bahwa diri kita ini memiliki potensi yang baik dan potensi yang buruk. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 8, ayat 9, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua potensi dalam diri kita ini yang saling tarik menarik antara keduanya, potensi yang baik dan potensi yang buruk. Kemudian saya juga sudah menyampaikan bagaimana kiat kita agar potensi yang baiknya itu yang muncul dan kita menenggelamkan potensi yang buruknya. Di saat yang bersamaan, potensi yang baik dibisikkan oleh malaikat dan potensi yang buruk dibisikkan oleh syaitan.
Kalau kita buka di dalam Al-Quran, lafaz malaikah dengan berbagai bentuknya itu jumlahnya 88 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita cari juga dalam Al-Quran lafaz taqwa, lafaz syaitan dengan berbagai bentuknya jumlahnya juga 88 kali. Nilai-nilai kebaikan di dalam Al-Quran disebut dengan takwa dan jumlahnya 115 kali. Kemudian fujur atau nafsu jumlahnya juga sama 115 kali. Jadi antara keduanya saling tarik menarik. Mungkin saja di antara kita tadi fitrah baiknya mengarahkan untuk melaksanakan jihad, tetapi ada WA dari rekan sejawatnya untuk goes mungkin dia. Jadi tarik menarik antara keduanya, jihad atau goes itu ya. Atau bahkan tadi sejak bangun tidur kumandang adzan subuh atau bahkan adzan awal dikumandangkan. Ini tarik menarik antara sholat tahajud atau narik selimut. Kedua-duanya sama kuatnya ya. Baik, untuk pertemuan yang ketiga ini saya mencoba ingin menyampaikan sesuatu hal yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Saya mencoba mencari dari berbagai referensi Muhammadiyah dan tazkiyatun nafs. Ternyata bukan sesuatu hal yang baru bagi Muhammadiyah dengan purifikasinya. Bukan sesuatu hal yang asing bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah menanamkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Beberapa materi itu saya temukan dalam pernyataan fikiran Muhammadiyah jelang 1 abad. Persoalan terkait dengan tazkiyatun nafs, Muhammadiyah memberikan satu persoalan yang sangat penting, bahwa di era kehidupan modern saat ini kita banyak mengalami suasana yang disebut dengan paradok, situasi kondisi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Kita cenderung mempertuhankan hawa nafsu sehingga nilai-nilai ilahiyah dalam diri kita semakin hari semakin pudar. Ini disampaikan dalam Muktamar ke-45 tahun 2005. Kemudian dimuat kembali dalam komentar pernyataan Muhammadiyah menjelang 1 abad. Ya, yang ini pada tahun ke-45 2005, dan pada Muktamar 2010 Muktamar 1 abad kembali ditegaskan bahwa Muhammadiyah memandang manusia modern mengalami sebuah krisis spiritual dan krisis rohani. Itu ditegaskan kembali dalam Muktamar 1 abad 2010 tahun 2015. Situasi kondisi ini yang kemudian Al-Quran menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 179 melalui firman-Nya, ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf 179. Situasi kondisi keadaan ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang tak ubahnya seperti binatang. Balhum abal, dan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Situasi kondisi itu sangat jelas kita saksikan di lingkungan kita hari ini. Kemudian pada Muktamar 2015 juga mengingatkan kita tentang hal ini. Puncaknya adalah kemarin pada sidang tanwir tahun 2009 di Bengkulu ya. Pertengahan bulan Februari Muhammadiyah mengeluarkan suatu risalah yang disebut dengan risalah pencerahan. Isinya seruan kepada kita semua umat Islam, bangsa Indonesia dan khususnya warga persyarikatan agar melakukan proses pensucian jiwa.
atau tazkiyatun nafs. Sampaikan dalam sidang tanwir tahun 2009 di Bengkulu. Baik, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Tazkiyatun nafs, istilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai ilmu yang fungsinya membimbing manusia untuk menekan potensi yang buruk atau fujur dan memunculkan potensi yang baik. Dalam surah As-Samas yang saya sampaikan tadi, kita temukan firman-Nya qad aflaha man zakkaha, yang aslinya adalah dari zaka. Zaka maknanya adalah membersihkan kotoran yang tidak nampak, dan itu letaknya di dalam hati. Kalau membersihkan yang nampak itu bahasa Arab menggunakan lafaz nazafa. Oleh karena itu redaksinya bukan qad aflaha man nazafaha, tetapi qad aflaha man zakkaha. Ada tambahan tasjid dari huruf aslinya. Ini mengisyaratkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa usaha untuk mensucikan jiwa ini bukan sesuatu yang mudah. Perlu usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras agar kita sampai kepada qalbun salim, hati yang bersih. Bukankah itu tidak mudah? Karena tarik menarik antara kebaikan dan keburukan, bahkan keburukan sangat kuat mengalahkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Kemudian di dalam surah Al-A'la juga ada kita temukan kalimat zaka, tetapi diawali dengan huruf ta, tazakka. Di dalam bahasa Arab ini mengisyaratkan bahwa untuk melakukan tazkiyatun nafs harus dilakukan segera. Dengan adanya huruf ta, ini mengisyaratkan jangan ditunda-tunda, harus segera kita melakukan tazkiyatun nafs. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa seriusnya persoalan tazkiyatun nafs ini sehingga menjadi bahasan yang pokok sejak tahun 2005, 2010, 2015 dan 2019. Baik, selanjutnya kehidupan yang kita rasakan hari ini, kehidupan yang penuh dengan suasana paradok, ya, pertentangan antara nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan. Bahkan nilai yang baik bisa menjadi buruk. Bukan saja urusan yang berkaitan dengan politik, dengan urusan-urusan yang lainnya, bahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama pun diperjualbelikan. Bahkan ada timnya untuk menggoreng isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga kita dibuat bingung antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk bisa menjadi baik dan yang baik bisa menjadi buruk. Susah sekarang untuk membedakan antara keduanya. Situasi kondisi ini sangat relevan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Disampaikan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kakita'il laylil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah bersabda, bersegeralah engkau untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini menurut ulama hadis adalah fitnah al-jahlu, kebodohan, dan yang kedua adalah fitnah yang disebabkan oleh hawa nafsu. Fasatakunu fitanun kakita'il laylil muslim. Situasi kondisi keadaannya digambarkan seperti malam yang gelap gulita. Kemarin ketika Covid berkecamuk, saya menafsirkan hadis ini, qita'il lail muslim itu situasi kondisi Covid.
Tidak ada satu negara pun yang tidak terjangkit oleh COVID. Sama halnya dengan situasi kondisi malam. Tidak ada belahan dunia manapun yang tanpa dilalui oleh malam. Semuanya pernah merasakan gelap. Seluruh dunia disibukkan dengan virus COVID kemarin. Yusbihur rajulu mu'minan. Di pagi hari ia menyatakan dirinya seorang mukmin, tetapi di sore harinya menyatakan seorang kafir. Ada anak bangsa kita ini statusnya seorang mukmin, tetapi ketika dicari biografi tidak jelas juga apakah mukmin apa kafir ini. Membuat vlog, arahan-arahan kepada yang mensudutkan Islam, bahkan menghina ulama. Contohlah Abu Janda mungkin seperti itu. Ini enggak jelas ya. Kemudian yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan sedikit dunia. Jadi agama pun ditransaksikan. Dan ini diakibatkan dari kegersangan spiritual kita sebagai bangsa dan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada keterangan Al-Quran, apa iya kita diciptakan untuk hal-hal yang digambarkan tadi? Situasi kondisi hari ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Kalau kita menelaah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 20, sesungguhnya kita diciptakan fitrahnya adalah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun." Tegakkan totalitas dirimu, wajahmu di dalam menjalankan agama ini dengan lurus, dengan hanif. Ini adalah fitrah Allah, fataran nasa 'alaiha, yang Allah instalkan kepada setiap manusia. Jadi kita dulu di usia 4 tahun di rahim ibu kita semua, Allah menginstal diri kita sebagai fitrah, sebagai Islam. Sebagaimana kita ketahui melalui firman-Nya surah Al-A'raf ayat 172, dulu kita semua ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. La tabdila li khalqillah. Yang Allah instalkan ini, fitrah ini tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan apapun. Dan orang-orang yang konsisten menjalankan fitrah ini disebut dengan dzalikad dinul qayyim, agama yang lurus. Oleh karena itu, jamaah jihad yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengawali kehidupan kita di pagi hari adalah dengan doa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Hanif yang lurus. Jadi fitrahnya adalah lurus, bersih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak yang lahir diasaskan dalam keadaan fitrah. Yang lahir dari seorang wanita adalah dalam keadaan suci. Kedua ibu bapa adalah simbol daripada kehidupan sosial, lingkungan kita, bangsa kita, yang menjadikan anak itu berperilaku, berpaham, berasaskan kepada nilai-nilai yang baik.
Jadi di awal penciptaan manusia itu adalah putih, bening, bersih, tidak ada kecacatan dalam struktur kemanusiaannya. Lalu kemudian selanjutnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan keburukan dalam lingkungan sosial, bangsa yang buruk dan pengaruh-pengaruh eksternal yang begitu kuat dalam diri kita, yang kemudian menjadikan kehidupan atau proses kehidupan kita ini penuh dengan proses disorientasi. Kita salah arah ya. Pendidikan, ekonomi, sosial kita, politik, seni budaya, dan seluruh aspek kehidupan kita mengalami sebuah pembiasan orientasi. Hari ini kalau Bapak Ibu mengetahui terkait dengan peraturan kekerasan seksual ya di lingkungan kampus, peraturan tahun 2021 nomor 30 ya. Jadi kekerasan seksual itu akan menjadi suatu pidana jika ada paksaan ya. Jadi kalau tidak dipaksa menjadi suatu hal kebolehan dalam melakukan kegiatan seksual. Jadi tidak betul itu. Tidak ada nilai-nilai ilahiyah di dalamnya. Kekerasan, larangan seksual itu berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan nilai-nilai agama. Baik, kalau kita lihat kemudian bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirkan Ar-Rum ayat 20 tadi. Beliau menyampaikan, akurasikan arah kehidupanmu, konsistenlah di atas ajaran agama ad-din yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanif, yang lurus, tidak ada penyimpangan, yang telah diteladankan oleh Ibrahim alaihissalam sampai kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita konsisten berjalan pada jalan ini, maka adalah jaminan bagi kita semua untuk menjaga nilai-nilai fitrah yang sudah Allah instalkan dalam setiap diri kita semuanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kufur, zalim, fasik itu adalah pilihan sesungguhnya. Lebih bersifat kepada pilihan, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman-Nya Allah surah Al-Muddatsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami bukan hamba senantiasa melaksanakan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan tidak peduli terhadap miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna, dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi tidak ada dalam pembicaraan masuk neraka ini karena takdirmu. Neraka adalah pilihan, karena kita diciptakan dalam fitrah yang bersih. Yang menarik dalam ayat ini adalah kalimat wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Sesungguhnya ini adalah menjelaskan terkait dengan perkara yang senantiasa dapat menjelaskan terkait dengan, yaitu penuh larut dalam perbincangan yang tidak ada manfaatnya. Itu penuh larut dalam perbincangan yang tidak ada manfaat terkait kegiatan medsos kita, ber-WA, kegiatan medsos, ber-YouTube, ber-Facebook. Maka media sosial ini lebih banyaknya dapat mendekatkan, memfitrahkan hati kita, mengotori hati kita. Saya berseloroh kalau seandainya Nabi Muhammad SAW masih ada hari ini, mungkin beliau akan mengatakan al-jannatu wan nar alal asabi, surga dan neraka kita. Saya karena kita banyak hal-hal yang negatif dengan bermedsos ini. Kemudian
Itu bukan hadis Nabi ya. Jadi kita jangan buru-buru mengatakan bahwa neraka itu adalah takdir, itu adalah pilihan, diserahkan kepada kita semua. Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 571 Hijriah juga menafsirkan ayat di atas dengan ucapannya surah Ar-Rum ayat 30 tadi, amarallahu ta'ala biiqamatil wa. Jadi wajah di sini adalah sebagai simbol dari totalitas kemanusiaan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah Allah subhanahu oriented, hanya diorientasikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada orientasi lain. Memandang, menyentuh, berjalan, berfikir, mendengar, seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika demikian, kita senantiasa dapat merawat kesucian hati ini. Jadi jika demikian, kalau kita rubah menjadi inna whatsappi, inna facebooki, inna instagrami lillahi rabbil alamin. Jika demikian, bermedsos kita akan menjadi nilai ibadah dan akan senantiasa menghadirkan kita ke dalam kesucian hati. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Al-Qayyim membagi fitrah manusia kepada dua, fitrah qalbiyah dan fitrah jasadiyah. Seperti halnya fitrah fisik, kita juga akan terkena penyakit, maka fitrah qalbiyah juga sama, rentan untuk terkena penyakit. Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang ini, beliau mengutip sabda Nabi melalui sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu, dan itu adalah hati. Jadi hati ini disebut dengan qalbun dari kuliba. Kuliba itu yang berbolak-balik, mudah berubah-ubah. Sekarang A, nanti B, esok A, nanti berubah lagi menjadi C. Oleh kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baik, selanjutnya dinika wa ala ta'atik. Jika hari ini kehidupan sosial kita, bangsa kita penuh dengan paradoks, pertentangan antara nilai-nilai kebaikan, maka yang sedang sakit sejatinya adalah hati bangsa kita ini. Maka tidak lain untuk menyembuhkan situasi kondisinya adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs. Dan subhanallah, yang menariknya adalah kalau kita membaca keterangan murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada satu buku kecil yang sangat menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata 109 tahun yang lalu beliau sudah menyadari realitas itu, dan beliau katakan dalam kitab kecil itu yang ditulis oleh Raden Haji Hajid, di dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa pokok permasalahan yang merusak kehidupan manusia itu adalah memberhalakan hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam pernyataan Muhammadiyah jelang 1 abad ini, di sana disebutkan di dalam pandangan tentang kehidupan ada ta'bidun nafs, memberhalakan hawa nafsu, ta'bidul mawad, memberhalakan materi, ta'bidus syahwat, memberhalakan seksual, dan yang terakhir adalah ta'bidus siyasah, memberhalakan kekuasaan. Semuanya komplit hari ini. Bahkan yang berita terakhir yang di Bandung itu, sudah tahu mungkin Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pokok dasaran ini
ternyata disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat hamba-hamba yang mempertuhankan hawa nafsunya? Al-Jasiyah ayat 23. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah biarkan mereka ini dalam kesesatan menurut ilmu pengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi, Allah tutupkan pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi gishawah, penglihatannya juga ditutup. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah 109 tahun yang kurang lebih sejak Muhammadiyah berdiri 1912, 2005, 2010, 2019, 2020, kurang lebih 1 abad, ternyata pokok persoalan yang dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Muktamar Muhammadiyah 100 tahun kemudian itu sama, bahwa yang merusak kehidupan kita ini hanya satu, ketika nafsu dipertuhankan. Nafsu ekonomi, nafsu politik, nafsu sosial, dan lain-lainnya. Hari ini kita terjebak dalam suatu kesyirikan, tapi kita tidak menyadarinya. Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa syirik manusia modern itu lebih buruk dari syirik manusia zaman dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah merumuskan solusi dari situasi yang paradok ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan fitrah itu ada, dan Nabi Muhammad SAW sejatinya diutus untuk mensucikan umat manusia. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisyaratkan itu. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Ki Haji Ahmad Dahlan, manusia yang sedang terjerat di dalam kesesatan hidupnya, yang nilai-nilai pujurnya yang dominan di dalam dirinya, itu sesungguhnya ibarat pesawat yang sedang lost kontak, yang sedang kehilangan kontak dengan pengawas penerbangan di bandara. Beliau menyatakan demikian. Pesawat apa yang terakhir jatuh itu? Lion ya. Ya, setelah take off 10 menit setelah itu kemudian menghilang, lost contact. Ini kata beliau, kita harus berupaya menemukan fitrah yang telah Allah instalkan dahulu, yang terombang-ombang-ambing sekarang, hilang kefitrahan kita, dan kita harus berupaya menemukan kembali GPS kehidupan kita. Jadi ada GPS ya kehidupan kita juga ya. Saya dulu pernah menyampaikan GPS kehidupan kita itu dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi GPS kehidupan itu akan ditemukan dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 itu Allah berfirman, ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini mendalam sekali ayat ini, sesungguhnya tidak sembarangan. Dalam kehidupan ini yang kita perlukan itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, GPS-nya tadi. Yang itu akan hadir dalam kehidupan kita manakala kita berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi kalau nilai-nilai pujurnya yang muncul, mungkin GPS itu akan error. Kalau saya berangkat ke Bandung, ada pertemuan alumni Al-Azhar se-Jawa Barat, saya dikirimkan GPS-nya
Sherlock diikuti terus di daerah Pilajip, terus ke atas Bandung, pokoknya seluruh kota Bandung kelihatan. Ternyata semakin atas semakin lemah sinyalnya, semakin error GPS-nya. Yang harusnya belok kiri terus saya sampai ke hutan. Oh, ini gelap situasi kondisi sekitar, ternyata memang sesat. Demikianlah situasi kondisi kita hari ini. Sinyal-sinyal GPS fitrah kehidupannya melemah mungkin karena sinyalnya melemah, sinyal ketakwaannya melemah. Dalam surah Al-Baqarah itu, ulaika ala huda, mereka yang senantiasa mentazkiyah dirinya, menjaga kefitrahannya. Dengan apa? Sebelumnya kan Allah menjelaskan tentang karakter hamba-hamba yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, menjaga salatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Dan selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, salatnya dijaga, terus berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, berinfak. Kata Allah, mereka yang akan senantiasa dijaga sinyal GPS-nya dalam kehidupannya, ulaika ala huda. Di dalam bahasa Arab yang maknanya di atas itu ada dua redaksi, ada ala, ada fauqa. Dulu saya menyampaikan itu. Jadi kalau fauqa itu tidak nempel, tapi kalau ala itu nempel. Dan di sini menggunakan kalimat ala huda. Mereka, kata Allah, akan selalu lekatkan petunjuk dalam kehidupannya, dimanapun berada, dengan siapapun hidupnya, kapanpun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini menarik juga ayat ini. Sesungguhnya Allah cukup dengan mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Tetapi di sana dihadirkan kembali lafadz hum, seakan-akan menegaskan bahwa hamba-hamba yang senantiasa mentazkiyah dirinya akan Allah hadirkan petunjuk dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian Haji Ahmad Dahlan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya melalui firman Allah surah Al-A'la, sederhana sekali. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Baltusir dan selanjutnya saya hadirkan penafsirannya dari Ibnu Katsir. Qad aflaha man tazakka at-tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah, yang senantiasa membersihkan jiwanya, dirinya dari akhlak yang buruk. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulihi, dan mengikuti melaksanakan petunjuk yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, ay aqamas shalah, senantiasa mendirikan salat fi awqatiha, ibtigha'a ridwanillahi wa ta'ata li amrillah wa imtisalan li syar'illah. Wa qad qala al-hafidh Abu Bakar al-Bazzar, dan selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan, saya singkat saja, wa dzakara isma rabbih fasalla, langsung ke akhirnya. Oh, ini belum terlihat ya ini. Wa dzakara isma rabbih fasalla adalah hiya as-salawatu al-khamsu wal muhafadzatu 'alaiha wal ihtimamu biha. Menjaga salat yang akan senantiasa menguatkan sinyal GPS kehidupan kita. Jadi kalau dalam hidup kita ini kita mengharap petunjuk dari Allah, kalau sudah ada petunjuk, kesulitan menjadi mudah, kekurangan menjadi Allah cukupkan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi akan Allah mudahkan, akan Allah hadirkan solusinya. Mengharap permasalahan dimudahkan, kekurangan dicukupkan, tetapi kemudian kita susah mendirikan sholat pun, mustahil akan Allah Subhanahu wa taala kuatkan GPS petunjuk dalam kehidupannya manakala kita melalaikan sholat yang Allah perintahkan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ditegaskan bahwa kita harus kembali menemukan fitrahnya. Dalam Muhammadiyah dikenal dengan purifikasi, pembersihan jiwa kita dari TBC. Generasi kita muda hari ini tidak akan kenal dengan TBC itu, dikiranya urusan PKU.
Padahal TBC ini menggunakan ejaan lama, yaitu tahayul, bid'ah, dan curapat. Ditulisnya dengan ejaan yang lama. Maka demikian jamaah jihad yang dirahmati Allah, agar kita senantiasa mentazkiyah diri kita adalah ada 3 poin: zikrullah, iqamatis shalah, dan zikrul maut. Senantiasa mengingat kematian. Itu yang paling ampuh. Mengingat kematian itu adalah akan mensucikan jiwa kita. Salah satunya mungkin dengan ziarah, atau tanpa ziarah pun kita senantiasa mengingat kematian. Atau biasanya ketika ada salam ya di pengeras itu sudah beda yang akan mengumumkan yang meninggal itu. Kalau pengumuman itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti ini pengumuman, kerja bakti tidak jauh. Tapi kalau Assalamualaikum sudah beda, pasti innalillahi kesananya. Jadi kalau intonasinya sudah demikian, kan suka gebek ya, insyaallah suka ingat kepada kematian. Ada seorang gubernur itu meminta kepada seorang arsitek agar dibuatkan tata letak kota yang islami. Setelah dibuat gambarnya, ternyata di tengah-tengah kotanya didesain agar menjadi kuburan. Katanya ini adalah desain yang islami. Jadi kalau ada kuburan di tengah kota dan di samping-sampingnya gedung-gedung para pejabat atau hotel-hotel, kalau ingin menandatangan sesuatu hal yang korupsi, mengambil uang negara, setidaknya lihat kuburan dan tidak jadi. Atau para pelaku pemaksiat ketika akan melakukan kemaksiatan tidak jadi karena melihat kuburan. Tetapi itu tidak diterima ya, karena aneh dari yang lainnya. Jamaah jihad yang dirahmati Allah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada murid-muridnya, ini, apakah diri kalian ini sudah suci? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau iya, apa buktinya? Katanya. Kata beliau, tidak, sama sekali kita tidak akan tidak akan suci kalau kalian masih cinta kepada materi, lalu kalian menyatakan merasa suci jiwanya. Maka kata beliau, apa bedanya dengan Yahudi, Nasrani, dan Konghucu? Toh mereka juga memiliki klaim kesucian jiwa. Kalau kalian merasa suci, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka lepaskan dunia ini dan bantu orang miskin. Maka dari sinilah yang kemudian muncul spirit al-ma'un. Nanti akan dijelaskan oleh Haji Oslan, lajismu. Bukan, jadi spirit al-ma'un kita ini bukan berasaskan kepada kemanusiaan, humanisme, tetapi berdasarkan kepada perintah Allah, kepada tauhid yang asal muasalnya dari kesucian jiwa. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan asnaf yang lainnya itu hadir dari kesucian jiwa, dari keyakinan kita terhadap Allah, kepada tauhid, kemudian kita berinfak dan bersedekah. Jadi tidak ada pilihan untuk mensucikan jiwa kita. Ini adalah pilarnya menegakkan tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, tauhid ini adalah pilar yang sangat penting dalam pensucian jiwa. Terakhir ini saya coba hadirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 7 sampai 6. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik, neraka wail bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak menunaikan zakat atau mensucikan jiwanya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir. Jangan disebut non muslim, kafir saja. Dan mereka kafir terhadap akhirat. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ini, Ibnu Taimiyah memberikan penafsirannya, wahia at-tauhid wal imanu alladzi bihi yazku al-qalbu, adalah tauhid dan keimanan yang dengannya dapat mensucikan hati.
fa innahu yatadammanu nafya ilahiyati ma siwal haq minal qalbi, dan dengannya dapat menafikan ketuhanan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, wa isbatu ilahiyatil haq fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, dan meneguhkan keyakinan kita dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah, atau tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu ma tazku bihil qalbu, dan dengan inilah yang dapat mensucikan hati kita. Saya tambahkan penjelasannya terkait dengan kaitannya dengan ayat ini yang dihubungkan dengan zakat, karena ada kaitannya. Wa zakatu fil lughah, zakat menurut bahasa itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Bis shalah, dalam kebaikan. Yuqalu zaka syai'un idza nama fis shalah. Jadi sesuatu, kalau ada seorang yang mengatakan zaka syai'un, artinya adalah ada pertumbuhan, ada perbaikan, ada kesucian. Fal qalbu yahtaju an yatarabba fayanmu wa yazidu hatta yakmilu wa yasluhu kama yahtajul badan. Begitu juga hati perlu senantiasa disucikan agar senantiasa tumbuh, senantiasa ada perbaikan sebagaimana dibutuhkan oleh badan. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi menguatkan bahwa segala aktivitas ibadah kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sejatinya adalah zikrullah, menjaga sholat kita, dan itu kita siapkan untuk rihlah al-khulud, untuk rihlah kepada alam keabadian. Jadi kalau saya mengutip Yunahari Ilyas mengatakan bahwa tazkiyatun nafas itu adalah ringan, kerjakan saja perintah Allah. Ibadah diperbaiki mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebagaimana saya katakan tadi di awal bahwa sesungguhnya para sesepuh ini yang nampak dari raut wajahnya kesucian hatinya. Ada sebuah katanya, ketika usia kita semakin sepuh, sejauh apapun masjidnya akan kita tempuh, karena ya dalam upaya mengikhtiarkan mensucikan jiwa dan hati kita. Sedangkan saya masih muda, kadang masih malas ke masjid. Jadi sungguhnya ibadah sholat saja contohnya. Dalam hadis sahih itu disebutkan, barang siapa yang berwudu, fayukmilu wa yusbigu al wudu, disempurnakan wudunya, wa yusolli, dan ia melaksanakan sholat dengan baik sholatnya. Kemudian setelah sholat, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, wa qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, summa tamma bi kalimati, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tanpa yuhyi wa yuhmit, itu hadisnya lemah ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Ghufira ma taqaddama min dzanbi. Jika itu kita lakukan dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah, akan Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Jadi dari sholat ke sholat itu adalah proses pensucian jiwa kita. Jadi dosa yang kita perbuat dari subuh tadi nanti akan disucikan zuhur. Sholat asar, dosa dari zuhur akan disucikan. Salat maghrib, dosa dari asar akan disucikan. Salat isya, dosa dari maghrib kita akan disucikan. Jadi kalau kita enggan menjaga salat kita dengan baik, dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, artinya kita tidak mau mendapatkan petunjuk, sinyal-sinyal yang kuat GPS kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, ini pertemuan terakhir barangkali dari proses pengajian jihad di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan diakhiri dengan materi tazkiyatun nafas, kita bisa mengevaluasi diri kita. Saya dulu ketika masih sering mendengar khutbahnya Kiai Haji Hasan Asy'ari,
Beliau senantiasa mengawali khutbahnya dengan ajakan amalul intiqad, dan itu senantiasa dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajak untuk mengevaluasi diri kita sebelum tidur, katanya lakukan demikian. Sebelum memejamkan mata, itu mengevaluasi dulu, merenung dulu. Dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Atau jangan-jangan yang dominannya, yang pujurnya amal soleh. Di akhir tahun ini juga tidak ada salahnya kita mengevaluasi, mentazkiyah diri kita, mengevaluasi memasuki tahun berikutnya. Mudah-mudahan banyak amal solehnya yang akan menjadikan kita menjadi hamba qalbun salim, yang akan mendapatkan syafaat kelak yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari ketika harta yang kita miliki, anak-anak yang kita sayangi tidak akan memberikan syafaat. Syafaat itu akan hadir kepada hamba-hamba yang memiliki qalbun salim. Jazakumullah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertarosan, ada orang Asep, pertarosan di WA. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, punten naros ye sakumaha peran diri dina usaha meresihan jiwa anu ngan muara kana din Hanifah, sangkan termasuk kategori takdir, lamun jadi mengpar jangani sieun mun kitu sedengkeun hidayah teh hak prerogatif Gusti inakala tahdi man ahbabta. Itu dari Iwa artinya walana kumaha tah? Ya, walarana leres surbaji adalah ikhtiar senantiasa mentazkiyah nafas. Jadi itu adalah pilihan ya, pilihan bagi kita semuanya untuk agar kita digolongkan kepada qalbun salim, untuk senantiasa mentazkiyah nafas kita. Saya kira pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Ibu semua sudah ada jawabannya di Bapak Ibu semua ya. Tazkiyatun nafas ini praktek ya, bukan teori ya, praktek yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsana jazaa. Kami sampaikan terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Para jamaah, Al Ustadz Asep ini beliau termasuk salah satu mungkin Ustadz yang mendapatkan beasiswa S3 khusus untuk ulama Indonesia. Dari 400 peserta se-Indonesia, 15 orang yang diterima, dan Ustaz Asep termasuk beliau salah satunya. Ya, kita merasa bangga ya, karena beliau ini termasuk salah satu mungkin yang lolos dalam ulama Indonesia, dan mungkin nanti insya Allah akan masuk diterbitkan ke ulama internasional. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum diakhiri ada informasi yang akan disampaikan dari Najismu kepada Pak Ajazan Paslan, dipersilakan. Nuhun Ustaz. Nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Jadi dapat asal juga.
Mohon Ustaz di asrama. Di asrama kan. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Menakutkan mendengar Pak Ustaz ya. Bapak sekalian, Ada yang Betul. mungkin saya sudah lama tidak Ambil izin tuh, bi cina takut ada nah sama Ustaz lagi kerja lagi itu masih hadir di kerja. hati ini Ustaz itu udah saya nggak ke aku terus. karena mohon Ustaz. saat yang lalu saya diwakafkan Alhamdulillah Ustaz. di pemerintah Mudah-mudahan tertanam nilai-nilai disiplin kita bilang. di Muhammadiyah Jadi kan itu tuh SMA 2 aja. Oh. Bapak. Masuk Ustaz itu loh. Tapi ketika Kapan lagi pada sakit nih. Mohon Ustaz. saya Mudah-mudahan saya ajamna. diamanahi oleh pimpinan untuk memegang sebagai ketua badan legislasi menggantikan almarhum Pak. Jadi kalau Pak Jerman Latif beliau dari ketua legislasi jadi pejabat, kalau saya dari pejabat jadi ketua legislasi. Bapak sekalian, barangkali sudah sangat paham sekali tentang legislasi ini di penembus yang sudah di SK-kan oleh pimpinan wilayah supaya bapak sekalian paham dan tahu siapa saja orang yang mengurus legislasi ini. Ini menurut SK nomor 318 bertingkat garing PP titik 1206 garing 18 garing B garing 2021 tanggal 3 Juni 14 Hijriah 7 Desember 2021 Miladiah tentang restrukturisasi pengelolaan legislasi daerah Tasikmalaya. Susunan anggota pimpinan